wabarakatuh. Kembali lagi sama Bu Una. Pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang sistem respirasi pada manusia. Bab 1 untuk kelas 11 MIPA. Ya. Dari gambarnya aja udah kelihatan ya, sistem respirasi itu apa, pasti udah tahu. Gambarnya gambar animasi ini ya. Gambar animasi paru-paru dari manusia. Jadi sistem respirasi itu adalah sistem pernafasan pada manusia. Yang kalian tahu kalau bernafas itu merupakan suatu kegiatan yang sangat vital untuk kehidupan kita, untuk berlangsungnya kehidupan manusia. Karena dalam respirasi itu kita menghirup oksigen, mengeluarkan CO2. Nah, oksigen itu nanti digunakan untuk proses pembakaran glukosa menjadi energi. Seperti pada pembelajaran kali ini, yang pertama kita bahas nanti adalah organ-organ. Organ-organ pada sistem respirasi. Apa aja sih organ-organ pada sistem respirasi? Ya, kita bahas satu per satu. Kalian buka LKS kalian halaman 5, ya. Buna udah sediakan beberapa gambar, nanti kalian kalau kurang jelas bisa dilihat di internet atau apapun senyamannya kalian, tapi di LKS kalian juga udah ada gambarnya. Ini ada kayak torso ya, tapi secara 2 dimensi. Kalau di madrasah mungkin bisa diperlihatkan yang 3 dimensi. Nah, dari atas kita bernafas. Coba kalian bernafas dulu. Ya, coba bernafas, hirup pelan-pelan, hembuskan, ya. Nah, dihirupnya lewat apa kalau bernafas? Pasti lewat hidung. Kalian kalau bernafas lewat hidung atau mulut? Hidung atau mulut? Nah, sebenarnya faktanya bernafas itu harus lewat hidung. Walaupun ketika kalau kalian pilek mungkin lewat mulut bisa. Tapi bernafas sebisanya itu lewat hidung. Kenapa lewat hidung? Karena hidung itu udah dirancang sedemikian rupa sehingga di sana ada saraf-saraf penghangat, ada saraf-saraf perasa maksudnya untuk membaui, kemudian di sana ada rambut-rambut halus untuk menyaring kotoran sehingga nanti kalau menyaring kotoran jadilah kotoran atau upil lah ya kalau kalian lihat. Jadi semakin banyak kotorannya, jadi upilnya semakin banyak. Di hidung, kenapa bagusnya lewat hidung? Karena hidung tadi ada yang menyaringnya dan suhunya udah disesuaikan dengan suhu di dalam tubuh. Walaupun di luar mungkin lagi dingin, tapi ketika masuk hidung, nah suhunya itu distabilkan sesuai suhu tubuh. Jadi ini, ya, hidung, nose, okay. Nostril itu adalah hidung. Jadi pertama lewat hidung dulu. Harus lewat hidung. Oke, setelah itu melalui rongga hidung. Ya, jadi ingat kalau kalian bernafas coba lewat hidung, ya. Kemudian setelah dari hidung kita akan melewati faring. Oke, ini faring ya. Faring dulu. Hidung, setelah hidung adalah faring. Apa itu faring? Jadi nanti hampir sama ya istilah-istilahnya. Faring atau rongga teka merupakan rongga persimpangan antara jalan udara respirasi dan jalan makanan. Jadi ini sebagai percabangannya. Percabangan antara tenggorokan dengan kerongkongan. Ingat ya, kalau untuk bernafas itu menggunakan tenggorokan, ini untuk bernafas. Tapi kalau kerongkongan ini untuk makanan, sistem pencernaan. Makanya kalau kalian makan kok sambil bicara, nanti kan tersedak. Kenapa bisa tersedak? Nah, tersedak itu karena makanannya masuk ke saluran pernafasan yang bukan jalurnya. Jadi mau nggak mau harus dikeluarkan, jadinya kan perih seperti itu. Ya. Faring. Kemudian setelah dari faring kita menuju ke laring, ya. Laring di sini.
Laring di sini, setelah dari faring, laring. Berarti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 ada laring. Jadi faring dulu baru laring. Merupakan saluran udara dan berperan dalam pembentukan suara. Jadi di laring itu ada pita suara, ya, menghasilkan tinggi rendahnya nada suara yang diperlukan. Oke. Ada epiglotisnya juga di situ. Kemudian lanjut ke trakea, batang tenggorok berfungsi sebagai tempat lewatnya udara. Jadi ini. Trakea tuh ini. Nah, kayak ada cincin-cincinnya. Kalau diperbesar di video kemarin yang Bu Una tampilkan itu ada kayak cincin-cincinnya. Cincin-cincinnya bentuknya kayak huruf C kayak gitu. Jadi dia terbentuk dari cincin-cincin tulang rawan. Jadi trakea itu kayak penyedot debu gitu sifatnya, kayak penyedot debu yang vakum itu kan kayak ada ring-ringnya ya, ada cincin-cincinnya. Nah, dia itu tipis tapi kuat kayak gitu loh. Lanjutan dari laring yang dibentuk oleh 16 sampai dengan 20 cincin yang terdiri dari tulang rawan. Nanti kalau masih ada waktu Bu Una kasih reaction dari video yang Bu Una tampilkan kemarin ya, supaya kalian paham satu persatu. Kemudian lanjut setelah trakea itu ada bronkus. Bronkus itu percabangan. Jadi kalau ini trakea, nah ini kan cabang. Nah, bercabang lagi. Nah, cabangnya ini namanya bronkus, cabangnya namanya bronchiolus, kemudian bronchiolus baru ke alveolus. Nah, dari bronkus itu langsung ke pulmo. Pulmo itu adalah paru-paru. Oke, lanjut ke gambar selanjutnya ya. Kita kasih gambar yang paru-paru yang utuh aja. Nah, ini. Jadi ini tadi kan trakea, tapi ini nggak kelihatan cincin-cincinnya. Trakea. Kemudian percabangannya, ini namanya bronkus. Cabangnya bronkus namanya bronchiolus. Bronchiolus. Kemudian nanti cabangnya yang paling akhir itu namanya alveolus. Alveolus ada kantong-kantongnya ya. Nah, ini juga ada gambar. Jadi ini struktur dari trakea. Ini kelihatan cincinnya itu seperti huruf C gini melingkar. Kemudian ini ada bronkus, ini ada paru-paru. Jadi paru-paru yang kanan itu ada 3 ini ya, 3 lobus. 3 lobus. 1, 2, 3. Kalau yang kiri ada 2 lobus. 1, 2. Ini bedanya ya. Nah, paru-paru kalian tuh seperti ini. Paru-paru terletak di dada. Jadi dia di samping kanan dan kirinya jantung. Coba kalian raba dada kalian. Nah, itu kan ada yang terletak, berarti itu jantung. Nah, di kanan kirinya jantung itu ada paru-paru. Paru-paru dilindungi oleh tulang rusuk ya. Jadi dilindungi oleh tulang rusuk. Lanjut. Nah, ini tadi human respiratory system. Jadi sistem respirasi pada manusia. Kalau kalian cari referensi, biasanya kalau referensi dari yang kalian carinya menggunakan bahasa Indonesia, itu biasanya lebih kurang bagus ya gambarnya. Coba kalian ganti kata pencariannya menggunakan bahasa Inggris. Itu pasti gambarnya lebih bagus ya. Saya ulang tadi, dari yang pertama lewat hidung, kemudian hidung ke faring, laring, trakea, ini trakeanya, paru-paru. Nah, ini kan jantung di sini, heart di sini itu jantung, diafragma itu nanti kalau ada pernapasan perut itu diafragma. Nah, ini perbesaran dari alveolus. Jadi ini tadi kan bronkus bercabangan trakea, bronkus bercabang jadi bronchiolus bercabang jadi alveolus. Nah, di alveolus ini terjadi pertukaran antara O2 dengan CO2. Jadi O2 yang dibawa atau yang kalian hirup nanti akan masuk ke alveolus ditukar dengan CO2 yang ada di dalam tubuh. Cara pertukarannya gimana? Kalian lihat lagi video yang kemarin, itu sudah sangat jelas
Jadi nanti ini kalau diperbesar lagi, ini kan seperti lingkaran gini. Ini kan diselimuti oleh kapiler ya. Ini ada pulmonary venule atau vena pulmonalis, dan ini arteri pulmonalis. Kalau arteri itu yang dari jantung, kalau vena itu yang menuju ke jantung. Kalau menuju jantung, vena biasanya itu dia membawa CO2. Kalau yang dari jantung biasanya dia membawa O2 karena udah disaring ya. Tapi kalau khusus pulmonary vena, dia membawa O2 di sini karena O2-nya hasil saringan dari paru-paru. Nanti di peredaran darah ada sih lengkapnya ya. Jadi pertukaran O2 dengan CO2 terjadi di dalam alveolus. Intinya yang tadi O2 itu dibawa oleh darah-darah, CO2, nah itu secara difusi. Jadi seumpamanya ini ada O2. Nah, ini ada kapiler-kapiler ya. Jadi kapiler itu kan membawa darah, keping darah, bunder-bunder. O2-nya ini menembus lapisan dari alveolus secara difusi, kemudian dia menempel pada darah. Karena di darah kan ada hemoglobin. Hemoglobin fungsinya untuk mengikat O2. Oke. Nanti untuk mekanisme pertukaran gas O2 dan CO2 Bu Una jelaskan lebih lanjut. Sekarang baru ke organ-organnya. Tapi secara singkat seperti itu, darah ini kan untuk mengikat O2. Nah, setelah itu CO2 yang dibawa oleh darah ini keluar, ditukar dengan O2 gitu ya. Nah, ini alveolus. Oke. Setelah ini Bu Una kasih yang reaksi yang kemarin kalian. In the thorax region. Nah, kita lihat sama-sama kemarin yang kalian lihat videonya ini ya. Nah, ini coba Bu Una kasih reaction atau maksudnya gambaran, tapi kalian lihat videonya yang kemarin. The rib cage and a dome-shaped fibrous tissue known as the diaphragm are observed. Present within the rib cage are the pleural. Oke. Nah, ini kalian lihat ya. Nah, ini gambar dari paru-parunya. Nah, ini gambar dari paru-paru. Dia berada di rongga dada, dilindungi oleh tulang rusuk ya. Membranes, which enclose the lungs. The right lung is divided into 3 lobes: the right superior, right middle, and the right inferior lobe. Yang bagian kanan tadi udah tak jelasin, ada 3 lobe ya. The left lung is smaller and has only 2 lobes. The left superior. Yang kiri itu terdiri dari 2 lobus. And the left inferior lobe. Both the lungs are associated externally with small tubular bronchi, which unite and extend into the trachea. The trachea has incomplete C-shaped rings of cartilage. Nah, dia itu berbentuknya C-shape. Jadi bentuknya kayak huruf C yang melekat pada trakea itu. Nah, cartilage ini adalah tulang rawan yang melekat pada trakea. Jadi dia kokoh, walaupun dia kelihatannya tipis ya. Which prevent the tracheal wall from collapsing. The trachea leads into the pharynx, which is connected to the nostrils. As we breathe in air, the oxygen molecules enter the nostrils and travel downwards through the pharynx and trachea to finally reach the bronchi. Kemudian menuju From each bronchus, oxygen travels into the lungs. Nah, masuk ke Within the paru-paru. lungs, the bronchus divides repeatedly to form bronchioles. Oxygen travels through these bronchioles and reaches the alveoli, each of which is surrounded by. Masuk ke alveoli atau alveoli. Di sini alveolus ini dia itu ruwet banget ya. Ada jaring-jaring kapiler di sini yang melingkupi alveolus. Jadi alveolus itu seperti kayak buah anggur yang dilingkupi oleh kapiler darah. By a network of capillaries. Nah, itu kalau dibuka itu A seperti section of one alveolus shows the presence of numerous alveolar chambers with pores. Nah, ada Blood beberapa containing rongga di sini ya. RBCs is seen flowing through the capillary. Nah, ini yang biru-biru ini yang masih mengandung CO2. Jadi ini kan tadi
kapiler-kapiler yang melingkupi permukaan dari alveolus, ya, jaring-jaringnya ini tadi. Ini yang melingkupi dari permukaan alveolus. Nah, ini dia membawa darah yang masih banyak CO2. Oke, nanti ditukar. Nah, ini nanti ini kan yang ada CO2-nya masih di dalam alveolus, ya. Lihat. Shows the presence of numerous alveolar chamber. Alveolus diffuse into the capillary and then get absorbed by the bluish purple RBCs. This causes oxygenation of the RBCs and a transition in their color from bluish purple to red is observed. Tadi kalian lihat the blood tadi oksigennya ini keluarkan secara difusi menuju kapiler yang asalnya warnanya biru tadi. Setelah dimasuki atau setelah ditempeli oleh oksigen, dia akan berubah jadi merah karena hemoglobinnya yang ada di dalam sel keping darah ini akan berikatan dengan O2. Makanya dia udah mengandung oksigen. Moving into the alveolus contains RBCs and carbon dioxide molecules. Nah, itu ada karbon dioksida, jadi these molecules are released into the alveolus. Kalau yang oksigen the carbon dioxide collects in the alveolar chamber. And then from the alveolus, it travels through the bronchioles into the bronchi. Nah, setelah tadi kan yang oksigen yang setelah kalian hirup masuk ke alveolus, di alveolus akan keluar, dia akan berikatan dengan sel keping darah. Nah, oksigen yang ada di dalam karbon dioksida yang ada di dalam kapiler, dia masuk ke alveolus, kemudian dia langsung ke bronchus, dan lanjut dikeluarkan lewat hidung atau mulut bisa. Which finally reaches the trachea and is breathed out through the nostrils. Nah, keluar lewat hidung. So the process of breathing in air rich in oxygen is called inhalation. After the contraction of muscular diaphragm, the lungs expand and the air rushes in, resulting in. Jadi berdasarkan video tadi udah jelas ya. Jadi ada ini seumpamanya ini alveolus. Nah, di sini itu ada kapiler. Kapiler itu peredaran sel pembuluh darah yang paling kecil. Nah, di sini kan ada keping-keping darah. Tak kasih keping-keping darahnya warna merah. Oh, tadi warna biru ya. Masih warna biru karena belum mengandung oksigen. Nah, ini kan warna biru. Oke. Warna biru. Nah, di sini ada O2. O2 yang kalian hirup kan masuknya ke dalam alveolus. Tahap akhirnya ke dalam alveolus. Oke. Nah, O2 ini menembus permukaan dari alveolus, menembus permukaan dari kapiler, masuk ke dalam sini. Jadi di sini ada O2. Masuk ke dalam sini dan dia berikatan O2 berikatan dengan sel darah. Ya, berikatan dengan sel darah. Oke. Jadi yang tadi asalnya warna biru, setelah berikatan dengan oksigen, dia akan berubah jadi warna merah. Jadi warna merah ini yang sudah ada O2-nya. Gitu ya. Sesuai yang di video tadi, O2 berikatan dengan sel darah. Nah, O2 keluar dari alveolus melalui proses difusi. Nih, keluar ke sini melalui proses difusi. Nah, O2-nya gimana? Tadi di dalam sini juga ada O2, di dalam kapiler itu juga ada mengangkut O2 ya. Nah, O2 ini kebalikannya. Kalau yang di dalam kapiler itu ada CO2 atau karbon dioksida. Kalau tadi O2 itu keluar dari alveolus masuk ke pembuluh darah, CO2 ini keluar dari pembuluh darah masuk ke dalam alveolus. Jadi di alveolus ada CO2 ya, yang O2-nya keluar, yang CO2-nya masuk. Nah, CO2 lanjut setelah dari alveolus, CO2 akan berangkat ke bronchiolus,
bronkiolus, bronkus ke trakea, laring, faring sampai ke hidung, sampai dikeluarkan ke hidung gitu ya. Perjalanan dari oksigen yang kalian hirup sampai mengeluarkan CO. Udah, sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.